kalian marah, kalian sedih, kalian gembira, itu adalah sesuatu emosi yang memang udah kalian pilih gitu dan kalian setujuin untuk kalian tunjukkan keluar. Hai guys, ngobrol masih di opini gue untuk yang kedua dari dari tema yang kita bahas hari ini adalah tetap berada di jalur tujuan dan di situasi yang kalian kondisikan. Kita masuk ke bagian kedua ya. Kalau di bagian pertama tadi kita bahas terkait persepsi negatif, gimana caranya supaya hilang gitu persepsi negatif, karena berdasarkan pengalaman gue 100% persepsi negatif itu salah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata persepsi negatif itu benar gitu, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bahas di bagian kedua ini. Jadi kalian harus sadar bahwa semua tindakan atau semua emosi yang kalian keluarkan itu adalah sesuatu yang udah kalian setujuin untuk dikeluarkan dan kalian pilih gitu untuk dikeluarkan. Jadi itu dulu hal yang harus kalian sadari, bahwa kalian marah, kalian sedih, kalian gembira, itu adalah sesuatu emosi yang memang udah kalian pilih gitu dan kalian setujuin untuk kalian tunjukkan keluar. Jangan sampai lu kenapa marah? Ya karena orang misal ngata-ngatain gue atau apa. Orang ngata-ngatain lo itu urusan orang. Tapi urusan lo marah, urusan lo sedih, urusan lo bahagia, itu 100% adalah urusan atau bagian atau pilihan yang harus kalian keluarkan, bukan dipengaruhi oleh orang lain gitu. Itu yang harus kalian sadari di awal. Karena banyak juga yang nggak sadar gitu, bahwa ya itu tadi yang gue bilang, bahwa merasa bahwa ya karena orang yang membuat gue marah gitu, makanya gue marah. Padahal kan marah, mau sedih, mau apapun, itu murni ada di bawah tanggung jawab lo, ada di bawah pilihan lo. Lo sendiri yang milih, lo sendiri yang memutuskan untuk memilih gitu, bahwa gue harus ngeluarin emosi saat ini. Gue harus mengeluarkan jenis emosi marah misal saat ini, atau gue harus memilih mengeluarkan emosi sedih saat ini atau gembira saat ini gitu. Itu keputusan atau tanggung jawab atau sesuatu yang harusnya berada di bawah kendali lo gitu, bukan kendali orang lain. Jadi sebelum kita merespon dengan emosi, kalau misalnya ternyata ada orang yang ngatain kita harus pikirin dulu nih, sebenarnya kalau misalnya kita respon dengan emosi tertawa, dampaknya apa ya? Kalau misalnya kita respon dengan marah, dampaknya apa ya? Apa yang akan berbalik atau berdampak ke tujuan-tujuan yang lo set di awal itu gitu. Itu yang kadang harus kita mulai belajar untuk menempatkan, untuk memilih dan menempatkan emosi apa yang harus dikeluarin saat itu, dan di mana emosi itu harus dikeluarin dengan bentuk apa gitu. Itu yang kedua, karena kita nggak bisa ngontrol sesuatu, nggak bisa ngontrol orang lain. Ya itu tadi yang gue bilang, balik lagi ya, kita nggak bisa ngontrol orang lain untuk lu jangan bersikap kayak gini dong ke gue, misalnya lu jangan ngobrolin kejelekan gue dong gitu. Semua hal yang berkaitan atau semua hal yang mereka lakukan itu urusannya mereka gitu. Yang bisa lo kontrol adalah respon lo terhadap kejadian itu, respon lo terhadap suatu peristiwa itu gitu. Dan dan mungkin gue baru ingat nih, dan gue baru ingat juga ada siapa gue nggak tahu ya yang bilang bahwa peristiwa atau kejadian itu netral gitu. Itu akan baik atau buruk tergantung respon emosi kita gitu untuk menanggepin itu. Jadi penting banget ya, urusan orang ngobrolin kita, urusan orang ngejelekin kita, urusan orang muji kita, itu urusan mereka gitu. Tapi dan itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah emosi kita. Yang bisa kita kontrol adalah jenis emosi apa yang harus kita keluarin, di mana kita keluarin, dan dalam bentuk apa gitu. Itu yang akan juga mempengaruhi hasil dari peristiwa yang terjadi saat ini gitu di depan mata kalian. Case-nya mungkin balik lagi ke video vlog-vlogan ya, YouTube. Di awal gitu, 2019
2018 kali, akhir 2019 itu gue kan selalu bawa kamera tuh di kantor, dan orang-orang di kantor juga pada akhirnya tahu gitu bahwa gue ngisi konten di YouTube. Beberapa orang memang punya respon yang nggak terlalu bagus gitu, kayak misalnya ketemu gue, hey guys gitu dan sebagainya, dan kita akan tahu kan mana orang yang memang bercanda, mana orang yang memang ada niat tertentu gitu. Atau orang-orang yang bilang kayak, lo kan kerjaannya cuma ngevlog doang gitu, kerjaan di kantor kan cuma ngevlog doang atau ngedit video doang dan lain sebagainya, hal-hal kayak gitu. Mungkin kalau respon emosi gue di awal, gue akan, lo apaan sih ngurusin urusan gue gitu dan sebagainya. Tapi ketika ketika kita nanggepinnya dengan cara berbeda, emosi yang kita pilih berbeda, itu hasilnya juga akan berbeda. Misal ketika orang ngomentarin, hey guys, kita bisa berpikir bahwa dia aja nggak pernah nonton gitu video gue, karena secara umum, apalagi di awal ya, sapaan gue kan bukan hey guys tapi ngobrol people, karena channel yang gue bangun adalah channel diskusi, channel ngobrol, channel berbagi opini, channel sharing pendapat dan lain sebagainya, berkaitan semua tentang obrolan gitu, ya kenapa ngobrol. Ketika orang ngerespon gue di jalanan atau di lingkungan kayak, hey guys, gue pastiin bahwa dia nggak pernah nonton video gue. Ketika orang nggak pernah nonton video gue dan gue harus respon gitu, itu buang-buang waktu. Lu nggak perlu nanggepin hal-hal yang jelas-jelas nggak berdampak baik buat lo gitu. Ya udah, tinggalin aja, ngapain sih ngabisin energi lo untuk ngurusin hal-hal yang nggak berdampak baik buat lo gitu. Azan dulu ya, bentar ya. Oke, jadi balik lagi ke case yang tadi. Mohon maaf, ada break tadi. Oke, balik lagi ke case yang tadi. Jadi kalau misalnya case yang tadi gue bilang bahwa gue dikomentarin dengan hi guys, atau lo kerjaan lo cuma ngevlog doang gitu, kerjanya cuma edit video doang. Respon yang gue kasih saat ini adalah gue akan senyum dan gue bilang, hai ngobrol people. Dia kan karena emang dasarnya dia nggak tahu, kita hanya ya jadi apa tuh ngobrol people. Ngobrol people ya sapaan di vlog gue yang ngobrol people gitu, karena channel ngobrol, channel diskusi gitu Pak, bukan hai guys. Dan setelah itu gue akan ajak kita, gimana kalau kita ngobrol bareng gitu, ngebahas satu tema tentang pekerjaan, tentang bisnis, atau tentang apapun yang berkaitan dengan itu gitu. Bilang, aduh kayaknya gue nggak bisa gitu. Sebagai akhirnya dengan sendirinya, seiring dengan waktu dia akan sedikit menurun gitu dan hilang entah kemana gitu kan. Ketika dia nodong sesuatu ke kita dan kita todong balik gitu, kapan lo bisa ngobrol bareng, ngobrol bareng program gue gitu. Itu salah satu respon. Atau ketika awal gue ngeluarin Karasa, kalau kalian tahu gue pernah ngeluarin produk namanya Karasa Indonesia. Itu banyak sekali respon yang membuat gue tuh kayak kok gini banget ya gitu. Mulai dari lo kalau lo mau kerja atau mau jualan gitu, atau kayak lo ngapain sih jualan di kantor gitu, sebenarnya kerjaan lo tuh jualan atau kerja gitu. Atau lo kalau jualan jangan terlalu menonjol dong gitu, nanti kerjaan lo ketutup dan sebagainya. Awal-awal gue merintis terus mendapatkan respon sebagian orang yang kayak gitu, itu jujur membuat gue kayak nggak down sampai down banget sih, tapi kayak gue kok ada ya orang kayak gini gitu. Maksud gue posisi gue waktu itu gue baru terjun, gue nggak ada mentor, gue masih meraba-raba. Terus secara pekerjaan gue juga nggak ada masalah dengan pekerjaan, tapi kok responnya kayak gitu, kayak nggak seneng gitu. Padahal kalau dilihat juga gue sebenarnya bukan jualan, karena dari target pasar sendiri pun bukan mereka gitu. Secara pasar bukan mereka, nggak masuk. Gue hanya mencoba untuk nge-share, gue ada produk baru nih, gue punya produk baru nih
dan brandnya ini gitu sebatas brand awareness aja gitu, menanamkan brand awareness untuk semua orang. Siapa tahu mungkin dari teman-teman gue ada target pasar yang secara targeting bener gitu, dan memang waktu itu responnya dari brandnya sendiri cukup baik banget sih kalau menurut gue. Jadi orang tahu lah gitu apa itu Karasa gitu, walaupun sekarang udah menjadi Soltaste. Dan itu tadi, maksudnya banyak noises yang membuat kita akan semakin down gitu kalau misalnya kita nggak punya backing support system. Dan setelah itu masuk pandemi. Setelah pandemi muncul orang mulai ngeh gitu pentingnya dana darurat, pentingnya second income, karena secara penghasilan ada potongan juga, sementara dari pengeluaran mungkin bertambah gitu karena pandemi. Dan mulailah dibentuk, ada di tempat gue tuh lapak untuk semua orang yang jualan gitu online. Dan sekarang orang-orang bebas jualan, bawa barang, ngobrolin jualan dan sebagainya, dan nggak ada tuh noise yang awalnya merusak gitu. Maksudnya ngerusak mental orang, merusak orang yang baru merintis gitu, nggak ada sekarang tuh. Kenapa? Apa karena semua terjun gitu, jadi merasa kayak kita juga bagian dari itu, padahal kan sama aja posisinya. Kenapa orang-orang yang yang cukup awal gitu untuk mulai terjun ke sana, pandangannya tuh kayak berasa, lu ngapain sih, lu kerja aja gitu, nggak usah usaha apa-apa gitu, kayak gitu. Dan pesan moralnya adalah karena kita makhluk sosial ya, kalau misalnya memang lu nggak bisa atau lu nggak mampu memberikan nilai positif atau kebermanfaatan untuk orang lain, ya setidaknya lu nggak ngasih pengaruh buruk gitu untuk orang lain, entah itu dari perkataan lo atau dari apapun yang ada di diri lo gitu. Jadi maksud gue itu ketika maksud gue jadi respon, poinnya adalah respon emosi terhadap kejadian itu penting banget, karena itu akan berpengaruh ke hasil yang akan terjadi, dan respon itu sepenuhnya ada di tangan lo, ada di kendali lo gitu. Itu yang harus kalian sadari. Kita masuk ke bagian ketiga ya. Ini juga kayaknya udah 9 menit sekian, jadi kita akan cut dulu dan kita akan ketemu di part ketiga.